أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 34 sampai 40. Alhamdulillah,
Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama marilah kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman dan takwa, dia solih dan solihah, dia senantiasa beriman, takwa, beramal soleh, dan selalu nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Marilah kita mengajak kepada diri kita, keluarga besar kita, anak cucu kita, siswa-siswi kita, bapak dan ibu guru yang ada di bumi ini, bapak dan ibu wali murid yang ada di bumi ini, para pemimpin dan seluruh warga bumi. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beriman takwa. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman takwa dan soleh dan solihah, Allah akan menurunkan keberkahan itu datangnya dari langit dan bumi. Umurnya akan menjadi barokah, rizkinya menjadi barokah, ilmunya menjadi barokah, kerjanya menjadi barokah, lama-lama tambah baik. Mereka termasuk orang-orang yang beruntung, mudah-mudahan beruntung selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa, doa-doa yang terbaik untuk seluruh saudara-saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah, dan mendapatkan rizki mulia dan maqamah mahmudah. Surat Al-Anfal ayat 1 sampai 4 dan surat Al-Isra 1 sampai 82. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita senantiasa berdoa untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, para siswa-siswi kami, para pecinta-pencinta baca Al-Quran di bumi, para ustadz dan ustadzah, para pendiri lembaga pendidikan Al-Falah, para pendiri Yayasan Masjid Al-Falah, para pecinta YDSF, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Marilah kita doakan, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasyr ayat 10 sampai 24, dan surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin.
Kita lanjutkan tafaqquh fiddin kita, ada di surat Ar-Rahman ayat yang ke-34. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada jin dan manusia yang berbuat jahat kemudian bertobat lalu diterima oleh Allah tobatnya, bukankah itu merupakan nikmat? Sebelum itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang berbuat jahat, karenanya nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Para umat yang terlanjur masih kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, masih banyak kesempatan selama masih hidup di dunia ini. Jadi dengan jalan apa? Yaitu bertaubatan nasuha. Dengan bertaubatan nasuha kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, seluruh perbuatan keji dan mungkar yang pernah kita lakukan akan dihilangkan oleh Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan akan digantikan kita senantiasa berbuat yang baik dan yang baik. Mudah-mudahan dengan adanya taubatan nasuha yang kita laksanakan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kita senantiasa akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di jalan yang benar, dan kita dihindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah, amin ya rabbal alamin. Ayat 35 ayat ini menerangkan bahwa kepada jin dan manusia akan ditimpakan bermacam-macam bentuk adab, yaitu sambaran nyala api dan cairan yang bercampur dengan tembaga. Mereka tidak dapat melarikan diri daripadanya. Betapa susahnya orang yang berada di neraka itu. Kasur, bantal tempat tidurnya terbuat dari api neraka, minumannya cairan yang panas, makanannya adalah makanan-makanan yang panas, dan nanah yang busuk. Naudzubillah summa naudzubillah. Marilah kita senantiasa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Islam yang kokoh, iman yang kokoh, ihsan yang kokoh, sehingga kita tidak masuk ke dalam api neraka. Ya, dibaca surat 19 namanya surat Maryam, mulai dari ayat 70 sampai 76. Mudah-mudahan Allah menghindarkan diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, dan sahabat guru dan kaum muslimin muslimat dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin ya rabbal alamin. Ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala menantang jin dan manusia, apakah mereka tetap mendustakan nikmat Tuhan? Di antara nikmat itu tentang ancaman siksa yang tercantum pada ayat 35 di atas telah diberitakan di dunia ini. Jika kamu di dunia ini berkesempatan berbuat baik dan terhindar dari siksa, itulah merupakan kenikmatan. Jadi kenikmatan yang agung, kenikmatan yang utama adalah kita terhindar dari api neraka dan kita bisa masuk ke dalam surga atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dulunya di dunia, mereka adalah menjadi orang-orang yang beriman dan takwa. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Kita akan dikumpulkan beserta kakek nenek kita, guru-guru kita, dan keluarga besar kita
akan berkumpul di surga Aden nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayat 37, ayat ini menerangkan bahwa apabila datang hari kiamat, terbelah langit dan warnanya menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka rusaklah peraturan-peraturan alam dan bertebaranlah bintang-bintang serta segala apa yang ada di langit pindah dari tempatnya karena dahsyatnya hari itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idas samaa'un fatarat wa idal kawakibun tatharat." Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Al-Infitor ayat 1 sampai 2. Allah berfirman, "Idas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat." Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 2. "Wansyaqqatis samaa'u fahiya yauma idin wahiyah." Dan terbelah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Al-Haqqah ayat 16. Ayat di atas berbicara mengenai alam semesta. Alam semesta diperkirakan berumur antara 15 sampai 18 miliar tahun. Batuan tertua yang pernah ditemukan di bumi berumur sekitar 4,6 miliar tahun. Kehidupan tertua di bumi ditemukan berumur 3,8 juta tahun yang lalu. Sedangkan manusia mulai menghuni bumi baru sekitar 100.000 tahun yang lalu. Apapun yang mengakibatkan terbentuknya alam semesta, yang pasti ia sangat besar dan hebat dan tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Apa yang diungkapkan dalam Al-Quran tersebut nampaknya mustahil dikemukakan oleh seseorang yang hidup 1400 tahun yang lalu. Teori mengenai lahirnya alam semesta ini hanya dapat dijelaskan oleh seseorang yang paham sekali dengan ilmu fisika nuklir, suatu bidang keilmuan yang baru berkembang dalam beberapa dekade terakhir ini. Bagaimana mungkin seorang Muhammad pada saat itu dapat menyatakan bahwa asal bumi dan seluruh isi langit dari materi asap yang sama? Sangat mustahil. Ayat 37 surat Ar-Rahman di atas menggambarkan ledakan sebuah bintang. Gambaran mengenai ledakan bintang tersebut dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan modern. Ledakan bintang yang demikian ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Fenomena alam ini juga tidak dapat ditangkap dengan menggunakan teropong bintang biasa. Diperlukan teropong bintang super canggih sekaliber Hubble Space Super Teleskop yang dimiliki oleh NASA, suatu lembaga antariksa Amerika Serikat. Namun hal ini sudah digambarkan di dalam Al-Quran secara sangat jelas pada 1400 tahun yang lalu. Dengan kemajuan teknologi ternyata apa yang diuraikan dalam Al-Quran terbukti secara detail. Ledakan yang terjadi memang sangat mirip dengan bunga mawar merah yang sedang berkembang. Ledakan bintang atau disebut dengan istilah supernova adalah sebuah bintang raksasa yang menghancurkan diri sendiri. Dalam ledakan dahsyat, materi intinya akan bertebaran ke seluruh penjuru. Cahaya yang dihasilkan dalam peristiwa ini ribuan kali lebih terang daripada keadaan normal. Para ilmuwan masa kini menganggap bahwa supernova memainkan peran penting dalam penciptaan alam semesta. Ledakan ini menyebabkan unsur atau materi yang berbeda-beda berpencar dan berpindah ke bagian lain alam semesta. Diasumsikan bahwa materi yang dilontarkan ledakan ini kemudian bergabung untuk membentuk galaksi atau bintang baru di bagian lain alam semesta. Menurut hipotesis ini, tata surya kita, matahari dan planetnya termasuk bumi merupakan produk
supernova yang terjadi dahulu kala. Meskipun supernova tampak seperti ledakan biasa, pada kenyataannya ledakan tersebut sangat terstruktur dalam setiap detailnya. Jarak antara supernova dan bahkan antara semua bintang sangat penting untuk alasan yang lain. Jarak antar bintang dalam galaksi kita adalah sekitar 30 juta tahun cahaya. Jika jarak ini lebih dekat, orbit planet-planetnya akan tidak stabil. Jika lebih jauh, maka debu hasil supernova akan tersebar begitu acak sehingga sistem planet seperti tata surya kita tidak mungkin pernah terbentuk. Jika alam semesta menjadi rumah bagi kehidupan, maka kehidupan supernova harus terjadi pada laju yang sangat tepat dan jarak rata-rata di antaranya harus sangat dekat dengan jarak yang teramati sekarang. Perbandingan antara supernova dan jarak antara bintang hanyalah dua rincian yang sangat selaras pada alam semesta yang penuh keajaiban. Mengamati lebih teliti alam semesta, maka pengaturannya akan terlihat begitu indah, baik dalam rancangan maupun dalam susunannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayat 38 ayat ini Allah menantang jin dan manusia, apakah mereka masih mendustakan nikmat-nikmatnya? Allah menggambarkan secara sesuatu dapat mengakibatkan manusia menghindari segala kejahatan sehingga akhirnya ia selamat dari ancaman itu. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 39 ayat ini menerangkan bahwa pada saat hari kebangkitan mereka tidak ditanya tentang dosa, sebab mereka yang berdosa dapat terlihat besar kecil dosanya oleh ciri tertentu tatkala keluar dari kuburnya dan digiring ke padang mahsyar. Allah berfirman, "Hadza yaumul la yantiqun wa la yu'danu lahum faya'tadirun." Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Al-Mursalat ayat 35 sampai 36. Kemudian mereka akan ditanyai tentang perbuatan-perbuatan mereka. Allah berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93. Ayat 40 terakhir. Ayat ini menerangkan bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang nikmat mana lagi yang kamu dustakan, terutama nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini. Allah juga mengingatkan tentang kabar derita dan peringatan pedih yang telah disampaikannya, yaitu agar manusia meninggalkan dan menjauhi segala perbuatan yang dosa. Marilah kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang beriman takwa, orang yang soleh dan solihah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik. Itu adalah sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.